Sementara terkait transaksi senilai 189 triliun yang disebut Mahfud MD sebagai tindak pidana pencucian uang kepabeanan, Wakil Menteri Keuangan Swahazil Nazara menyatakan kasus tersebut sudah diproses secara hukum hingga kasasi dan peninjauan kembali. Namun Bea Cukai dinyatakan kalah sehingga tidak bisa ditindaklanjuti lagi sebagai tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Yang kasus 189 itu saudara adalah itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas. Padahal di laporan kami 15 nih, ini lalu diambil satu, ini sudah selesai pajak katanya. Dan itu adalah pencucian uang, dugaan pencucian uang, cukai dengan 15 entitas. Tapi apa laporannya? Menjadi pajak. Sehingga kita diteliti, oh iya ini perusahaannya banyak, hartanya banyak, pajaknya kurang, padahal ini cukai laporannya. Apa itu? Emas. Ya. Impor emas, batangan yang mahal-mahal itu, tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah. Diperiksa oleh PPT diselidiki. Di mana? Kamu kan emasnya emas sudah jadi, kok bilang emas mentah? Enggak. Ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya. Dicari ke Surabaya, enggak ada pabriknya. Statement ini adalah sudah di Komisi 11. Nah, sekarang saya ingin memberikan detail dari statement ini. Statementnya, nah ini yang aslinya nih di Komisi 11. Oke, ada 1, 2, dan tentang 189 triliun ini adalah di nomor 3. Saya ingin memberikan detailnya sekarang. Ya, slide-nya biarin tetap di sini, sehingga Anda bisa mengikuti statement di slide nomor 3 tersebut. Ya. Pada bulan Januari 2016, teman-teman Bea Cukai itu mencegah ekspor. Ekspor apa yang dicegah? Ekspor logam mulia. Karena dikatakan ekspornya itu perhiasan, tapi ternyata isinya bukan perhiasan. Tapi apa itu istilahnya? Ingot. Dan itu di stop oleh BC. Oke. Nah, ketika di stop oleh BC, maka kemudian didalami dan dilihat bahwa ini ada potensi tindak pidana kepabeanan. Maka ditindaklanjuti dengan penelitian, penyidikan, bahkan sampai ke pengadilan tindak pidana kepabeanan. Ya, tindak pidana kepabeanan. Dilakukan pengadilan sampai dengan selama 2017, 2018, 2019. Proses pengadilannya gimana? Di Pengadilan Negeri, enggak apa-apa, kalau ininya saya mau lihat statement ini. Pengadilan Negeri BC kalah. Lalu BC kasasi. Di kasasi BC menang. Lalu tahun 2019 dilakukan penelitian kembali PK atas permintaan si terlapor. Di peninjauan kembali BC kalah lagi. Jadi dianggap tidak terbukti tindak pidana kepabeanannya di peninjauan kembali PK terakhir 2019. Nah, teman-teman sudah mengetahui ya, sudah berkali-kali diuraikan, yang namanya tindak pidana pencucian uang selalu terkait dengan tindak pidana asal. Ketika tindak pidana asalnya itu ada, maka TPPU-nya kemudian bisa mengikuti. Ketika tindak pidana asalnya itu tidak terbukti oleh pengadilan, ya TPPU-nya nggak maju. Jadi tahun 2019 TPPU-nya nggak maju, tapi perkaranya ini ya dari 2016 sampai 2019 tersebut. Nah, dalam periode 2016-2019 inilah ada berbagai macam pertukaran data
Ya. Nah, tapi 2019 ujungnya apa? Ujungnya adalah ke pengadilan, pengadilan negeri, sampai kasasi, sampai pemeriksaan kembali, PK. Komplit. Hasil akhirnya BC kalah. Artinya tidak terbukti oleh pengadilan mengatakan keputusan pengadilan tidak ada tindak pidana kepabeanan. TPPU-nya juga berhenti. Oke, 2020 teman-teman BC itu melihat lagi kayaknya modus yang 2016 ini kok kayaknya berlangsung lagi nih. Berlangsung lagi sehingga 2020 BC kembali diskusi dengan PPATK. BC kembali diskusi dengan PPATK untuk melihat lagi, dan PPATK kemudian mengirimkan lagi data terkait dengan modus yang terjadi ini. Ini ditindaklanjuti dengan beberapa macam rapat sampai dengan bulan Agustus 2020 di satu rapat itu dikatakan bahwa kalau modusnya sama, kasus 2016-2019 kemarin itu kita udah dikalahkan oleh pengadilan. Tindak pidana kepabeanan itu dikalahkan oleh pengadilan. Modusnya sama soalnya. Nah, dengan logika seperti itu, maka pada Agustus 2020 itu disepakatilah. Kalau gitu, kalau tindak kepabeanan yang nggak kena, masukkan ke kejar pajaknya. Sehingga kemudian PPATK mengirimkan lagi hasil pemeriksaan atau mengirimkan data kepada pajak, dan itu dikirimkan di bulan Oktober